Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Alhamdulillah, bagaimana Ibu? Sudah masaknya? Masak apa hari ini? Baunya sampai kemari nih. Waduh, pete oseng kayak ini. Ya nggak apa-apa Bu ya, yang penting dinikmati sama keluarga. Ada keberkahan mudah-mudahan ya Bu ya. Ustadz Abu Somad, kita lanjut lagi keutamaan waktu subuh yang tadi udah Ustadz bilang nih. Luar biasa. Baik, terima kasih Bang Yadi, Ustadz Fahmi Salim. Ketika manusia itu berada di atas muka bumi Allah, hembusan nafasnya dari Allah, paru-parunya titipan Allah, akan kembali menghadap Allah, maka mestinya dia ikut aturan Allah. Kenapa orang tidur pagi? Karena ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Karena tidurnya terlambat. Kenapa dia tidur terlambat? Karena box office. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Itu maksudnya. Nah, kalau begitu kita mesti ikut aturan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan pernah dipraktekkan dulu. Nabi melarang untuk cerita-cerita setelah Isya. Nabi itu tidurnya setelah Isya, kecuali bicara agama, tentang Allah dan Rasul boleh. Untuk yang selain itu makruh. Jadi kalau tidurnya setelah Isya di Sumatera pukul 7.44.45, jam sholat Isya selesai jam 8. Jadi kalau kita bagi malam itu 9 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 azan subuh. Jadi kalau setelah Isya tidur, berarti tidurnya 9, 10, 11, 12, 1 pas tengah tahajud. Setelah selesai tahajud, lalu kemudian istirahat tidur lagi, baru kemudian bangunnya sudah dekat-dekat menjelang sholat subuh. Tidur yang paling berkualitas itu adalah tidur setelah Isya. Jadi tidur ini bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau mau tahu tidur kuantitas tapi tidak berkualitas, mohon maaf, saudara kita yang kebetulan security shift malam, Bang Yadi. Itu dia selesai pulang kerja tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sholat zuhur asarnya di jamak. Pas ditanya, ente kok jamak? Kan syarat jamak itu mesti musafir. Kebetulan mimpinya musafir, Ustaz. Tidurnya 12 jam, tapi setelah bangun apa kata dia? Badan rasanya remuk, lemas-lemas. Kenapa? Tidurnya tidak berkualitas. Jadi tidur yang berkualitas itu adalah setelah Isya, lalu kemudian bangun tengah malam untuk tahajud, setelah itu tidur lagi, lalu kemudian sholat subuh, habis itu dia tidak tidur. Nanti tidur yang kurang itu ditebus di qailulah. Qailulah itu tidur siang, dua pendapat, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur, lamanya antara 1 jam sampai setengah jam. Jadi kebetulan ketika saya di Sudan, dibawa oleh musyrif saya, Profesor Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali, ke sekolah tahfiz Quran yang tidurnya mengikut jam Rasulullah SAW. Jadi kata Syekh Omar Ma'ruf Ali, anak-anak ini cerdas, cepat ngapal, dan badannya tetap sehat karena mengikut pola tidur Rasulullah SAW. Dan masih nulis pakai lauhah papan yang ditulis, dihafal, dihapus pelan, lama-lama ingat, melekat di kepalanya karena hafalannya versi 2, lisan dan tulisan. Seperti kita di Al-Azhar, kutab ya, ditulis di kutab, dan itu diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, masih ada ini sampai sekarang. Sampai zaman ini tidur cara Nabi ini ada. Dan sekarang apa yang terjadi? Orang tidurnya sampai larut malam, jam 1, jam 2. Jam 2, jam 3 baru dia tidur. Iya, isyaknya, subuhnya pasti lewat. Kalau ada orang tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, lalu berharap bangun isya, itu bahasa Arabnya Bang Yadi, mustahil. Kalau sudah jam 3, jam 4 jangan tidur lagi. Langsung saja tunggu sholat isya, isi dengan qiyamul lail. Kalau dia ada tidurnya namanya tahajud. Kalau tidak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Lalu kekurangan tidur itu nanti diganti waktu siang.
Dan kalau orang lambat tidur, otomatis lewat subuh, otomatis tidur pagi. Dan dokter mengatakan, Ustadz Somad jangan tidur pagi. Karena nanti kalau Ustadz terus-menerus tidur pagi, berefek kepada oksigen masuk ke otak, kekurangan asupan, nanti lama-lama Ustadz stroke ringan. Jadi jamaah ini Bang Yadi yang terdiri dari para dokter, orang medis kesehatan itu amat sangat mengkhawatirkan kesehatan Ustadz. Mereka masih sayang. Bahkan ada satu dokter mengatakan, Ustadz Somad, seandainya Ustadz ini made in Japan, buatan Jepang, sudah lama rusak, kata dia. Mereka sarankan saya minum, Ustadz, biar lebih berwibawa, biar lebih ganteng, biar disegani orang, Ustadz mesti gemuk dikit, makannya banyak. Saya bilang makan saya tidak bisa banyak. Oh kalau begitu Ustadz mesti minum susu kental manis. Iya. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya coba 1 bulan. Setelah itu saya ditelepon. Gimana Pak Ustadz? Sudah 1 bulan, 90 saset sudah habis. Gimana Pak Ustadz? Kenapa tetap begini Pak Dokter? Kata dia, kalau begitu beriman saja kepada takdir Allah Pak Ustadz. Jadi manfaat kesehatan, manfaat etos kerja, apa hubungannya dengan Ramadan? Ya. Di Ramadan inilah kita dilatih untuk bangun pagi, bangun waktu subuh. Sengantuk-ngantuknya, senakal-nakalnya orang Islam, dia pasti bangun sahur. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan Bang Yadi Sembako. Nomor ceramah lagi. Karena kalau tidak dipersilakan Bang Yadi, Ana nggak bisa ngomong. Saya terima kasih sama sound system. Kalau sound system mati nggak bisa ngomong kita. Artinya kita ketergantungan dengan yang lain. Lalu kemudian jamaah bangun, bersahur. Kalau sudah sahur mustahil dia ninggalin sholat subuh berjamaah. Akhirnya terbiasa bangun malam, terbiasa sholat subuh. Habis sholat subuh dia tidak akan pulang ke rumah. Kenapa? Karena ada pengajian. Dan biasanya S3 Bang Yadi. Nah, subuh sampai syuruk. Subuh sampai syuruk. Jamaah sekalian, kata Ustadz, pengajian kita sampai terbit matahari. Nanti pengajian ini selesai, jangan keluar masjid dulu. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena kemarin dalam kajian di TV One, Ustadz Fahmi Salim sudah menyampaikan hadis bahwa kalau kita sholat subuh berjamaah, setelah itu duduk berzikir mengingat Allah, dengar pengajian atau baca Quran, sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi memang banyak sekali manfaat-manfaatnya kalau kita amalkan ini ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan teori. Ini bukan survei, ini pernah diamalkan 14 abad yang lalu dan mereka berhasil menguasai 2/3 dunia. Dari mulai Eropa, Wina, sampai ke Bahrul Qazwain, Caspian Sea, Laut Hitam, perbatasan Rusia dengan Azerbaijan. Islam pernah berkuasa, berkumandang suara azan 700 tahun lamanya di Andalusia. As-salatu khairum minan naum. Begitu kalau sembakonya kurang Bang Yadi. Kurang ya. Demikian Bang Yadi. Ya, baik. Masya Allah, subhanallah ya. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi ya keutamaan di waktu subuh luar biasa. Dan nanti kita di segmen berikutnya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di studio ya. Dan yang pastinya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini semuanya siapkan pertanyaan ya. Karena dari UAS dan juga Ustadz Fahmi nanti ada hadiah bagi yang bertanya ya. Yaitu boleh buka di waktu maghrib ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Selamat datang di IIEC, International Islamic Education Council. Yayasan kami membawahi beberapa sekolah, International Islamic Boarding School, SD, SMP, SMA, SMP International Islamic Secondary School, dan SMA International Islamic High School. Visi sekolah kami adalah membangun pendidikan Islam internasional berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
untuk menegakkan eksistensi manusia sebagai khalifatullah fil ard. Dengan misi membangun manusia berakhlakul karimah, siddiq, amanah, fatonah, tablik, dan sajaah yang mampu mengemban Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta lillahi ta'ala.